Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1 dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan definisi ilmu politik dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Ilmu politik itu sendiri lahir pada abad ke-19 dari zaman sejarah hingga perkembangan dunia saat ini. Perkembangan ilmu politik tersebut diambil dari berbagai sudut pandang, baik dari masyarakat luas maupun dari pejabat atau pemerintah dan lembaga-lembaga penting yang diangkat dari sebuah masalah atau peristiwa dan dikaji hingga masalah tersebut berakhir atau selesai. Pada perkembangan ilmu politik tersebut juga dijelaskan perbedaan politik dengan negara-negara luar berawal dari zaman sejarah atau terbentuknya politik tersebut. Pada bagian pertama, menjelaskan tentang perkembangan dan definisi ilmu politik. Pada topik ini menjelaskan bagaimana perkembangan dan definisi ilmu politik berawal dari sejarah perkembangan ilmu politik itu sendiri hingga perkembangan dunia zaman ini. Sejarah atau perkembangan ilmu politik itu sendiri diambil dari berbagai sudut pandang, baik dari masyarakat luas maupun pejabat-pejabat atau pemerintah dan lembaga-lembaga yang diangkat dari masalah atau peristiwa dan dikaji hingga akhir masalah tersebut. Pada perkembangan dan definisi ilmu politik tersebut juga dijelaskan tentang perbedaan politik dalam negeri maupun luar negeri. Pada bagian perkembangan dan definisi ilmu politik ini juga menjelaskan tentang perbedaan politik dengan negara-negara luar. Dengan pengertian ilmu politik itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang politik atau kepolitikan. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Berbicara tentang ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan, di sini menjelaskan tentang ilmu politik yang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan atau sebaliknya, tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan tersebut. Jika definisi ini masih dijadikan patokan, maka dari itu, ilmu politik serta ilmu pengetahuan belum memenuhi syarat karena hingga saat ini belum ditemukan hukum-hukum ilmiah. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis dalam usaha meneliti perilaku manusia terlalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaganya, padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dijelaskan secara lumrah. Behavioralis mempunyai konsep pokok yang dilihat dari penampilan suatu orientasi. Dengan konsep pokok tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Konsep pertama menjelaskan tentang perilaku politik, memperhatikan keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi. Konsep yang kedua menjelaskan tentang generalisasi-generalisasi ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan kebenaran dengan menunjuk pada perilaku yang relevan. Konsep yang ketiga, untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. Konsep yang keempat, untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika. Konsep yang kelima, dalam membuat analisa politik nilai-nilai pribadi si peneliti sependapat dan tidak main peranan. Konsep yang keenam, penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep teori dan ilmu sosial lainnya dalam proses interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dimasukkan dalam istilah-istilah baru pada sistem politik. Pasca behavioralisme terutama ditujukan kepada usaha untuk mengubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni sesuai dengan pola ilmu ex kata. Pokok-pokok reaksi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial.
Yang kedua, karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas sosial, padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia saat ini. Yang ketiga, penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik. Yang keempat, para cendekiawan mempunyai tugas historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Materi yang ketiga berbicara tentang definisi ilmu politik. Politik itu sendiri merupakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan ilmu politik, seperti yang dijelaskan pada awal materi perkembangan definisi ilmu politik di atas, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Pada definisi ilmu politik ini mempunyai konsep-konsep pokok yang terdiri dari negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Yang pertama, negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam sebuah wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Konsep ilmu politik yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Konsep ilmu politik yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan membuat pilihan akhir dari hasil kesepakatan bersama. Konsep ilmu politik yang keempat adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Konsep ilmu politik yang kelima atau yang terakhir adalah pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Materi yang keempat adalah bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science, ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, bidang teori politik. Di dalam bidang teori politik ini merupakan bidang pertama dari ilmu politik yang menjelaskan tentang bahasan sistematis dari fenomena politik. Bidang pertama teori politik tersebut pada bidang teori politik ini dibagi lagi menjadi 1 bagian, yaitu sejarah perkembangan ide-ide politik. Setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiran-pikiran dalam masa ide itu lahir. Bidang yang kedua merupakan bidang lembaga-lembaga politik. Lembaga-lembaga politik merupakan pemerintah mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang di dalamnya dibagi menjadi undang-undang dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan yang kelima perbandingan lembaga-lembaga politik. Bidang yang ketiga adalah partai-partai, golongan-golongan atau groups dan pendapat umum. Dengan pengertian banyak memakai konsep-konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut politikal dinamis. Bidang yang ketiga adalah partai-partai, golongan-golongan atau grup dan pendapat umum. Pada bidang ini menjelaskan tentang banyak memakai konsep-konsep sosiologi dan psikologi dan sering disebut politikal dinamis. Pada bidang ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama partai-partai politik, yang kedua golongan-golongan dan asosiasi, yang ketiga partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, yang keempat pendapat umum. Bidang yang kelima adalah hubungan internasional. Dalam hubungan internasional ini
merupakan suatu bidang yang akhir-akhir ini berkembang dan yang sangat penting bagi negara-negara berkembang adalah pembangunan politik. Pada bidang yang kelima ini bagi menjadi 3 bagian, yaitu politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Materi yang kelima adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama berbicara tentang sejarah. Untuk kita negara Indonesia, mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan sebuah keharusan. Sejarah kita pelajari untuk ditarik pelajarannya agar dalam menyusun masa depan kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Usaha kita untuk meneliti sejarah kontemporer kita secara ilmiah masih sangat terbatas. Sarjana ilmu politik asing banyak menulis mengenai sejarah kontemporer Indonesia. Yang kedua, filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat juga merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya. Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya dalam sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi menggambarkan bahwa pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks, senantiasa terdapat kecenderungan untuk timbulnya proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun yang tidak formal. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi justru menunjukkan betapa rumit dan sukarnya membina kehidupan yang bercorak nasional dan komunitas yang tradisional. Betapa kebudayaan daerah, sistem warisan, harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lainnya mempunyai daya tahan yang kuat terhadap usaha-usaha pembina kehidupan corak nasional tersebut. Betapa dalam beberapa situasi faktor-faktor sosial, budaya tersebut malahan menjadi lebih kuat dan lebih sadar. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup, serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karena itu, pilihan tentang kebijakan yang harus ditempuh seringkali terbatas adanya. Maka ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang bersifat Cauchy-oriented, hal mana telah berpengaruh pada pengkhususan penelitian mengenai
decision making dalam ilmu politik modern. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat. Khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan, bagaimana sikap atau attitude dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan, serta motivasi untuk kerja dapat ditingkatkan sehingga memperbanyak produksi kerja melalui penanaman penghargaan terhadap waktu dan usaha yang dilakukan. Yang kelima, hubungan geografi dengan ilmu politik. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh memengaruhi politik. Seorang sarjana untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik atau geopolitik, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia yang bernama Rudolf Kjellén. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam penyusunan politik luar negeri. Yang keenam, hubungan ilmu politik dan dengan ilmu hukum. Analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara mulai dikembangkan dalam abad ke-19, tetapi pada taraf itu terbatas pada penelitian mengenai negara-negara barat saja. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Sekian dari video review materi dasar-dasar politik sebagai tugas pertama mata kuliah pengantar ilmu politik. Terima kasih.